Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Afida dengan NPM 0620015731. Kelas 3B, Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas kesehatan kerja mata kuliah dasar K3. Langsung saja kita simak video berikut ini. Keselamatan dan kesehatan kerja. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara umum di Indonesia masih sering terabaikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka kecelakaan kerja. Kondisi keselamatan dan kesehatan kerja K3 perusahaan di Indonesia secara umum diperkirakan termasuk rendah. Padahal, tenaga kerja adalah faktor penting bagi kegiatan perusahaan, karena perusahaan tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya tenaga kerja. Keselamatan kerja telah menjadi perhatian di kalangan pemerintah dan bisnis sejak lama. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Faktor keselamatan dan kesehatan kerja ini penting karena sangat berkaitan dengan kinerja perusahaan. Semakin tersedianya fasilitas kesehatan kerja, semakin sedikit kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk menyediakan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Health work. Konsep health work atau kesehatan kerja merupakan suatu usaha yang mengutamakan tindakan pencegahan terhadap gangguan kesehatan karena faktor pekerja dan lingkungan kerja. Kesehatan kerja bertujuan agar para karyawan atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha preventif maupun kuratif terhadap penyakit. Cara bekerja dengan sehat. Trik untuk tetap sehat selama bekerja di tempat kerja. Yang pertama, minum air yang cukup 8-10 gelas setiap hari dapat membantu tubuh tetap terhidrasi. Yang kedua, olahraga. Pekerja harus membiasakan olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengonsumsi makanan yang sehat. Yang keempat, jaga asupan makanan dan minuman pada pagi hari karena otak memerlukan glukosa sebagai tenaga untuk menyongsong metabolisme lemak otak. Batasi konsumsi kafein seperti teh atau kopi maksimal 1 gelas per hari. Yang kelima, tetap menjaga kebersihan diri di tempat kerja. Yang keenam, beri waktu tubuh untuk melakukan perenggangan. Pekerja sesekali bangun dari kursi dan lakukan perenggangan. Yang ketujuh, bersosialisasi di lingkungan kerja. Yang ke-8, istirahat yang cukup. Yang ke-9, sering mencuci tangan. Dan yang ke-10, hindari rekan kerja yang sakit. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Cara menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Yang pertama, pemilihan warna ruangan yang baik. Yang kedua, sirkulasi udara yang cukup dan bersih. Yang ketiga, pencahayaan yang cukup di setiap ruangan kerja. Yang keempat, ruangan kerja jauh dari sumber pencemaran. Yang kelima, suhu ruangan harus ideal. Yang keenam, ciptakan persahabatan. Persahabatan dengan rekan kerja merupakan tanda positif dari suasana kerja yang sehat. Tanggung jawab perusahaan atau tempat kerja untuk menjamin semua elemen yang ada di tempat kerja. Tanggung jawab perusahaan adalah suatu konsep atau tindakan yang akan dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Perusahaan sudah seharusnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut. Peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Beberapa peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor
5 tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja atau SMK 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1992 tentang Ahli K3. Hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja menurut pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kewajiban dan hak tenaga kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli kesehatan pekerja. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Yang ketiga, memenuhi dan menaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang keempat, meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan. Yang kelima, menyatakan keberatan kerja pada pekerja di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya, kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.